Assalamualaikum. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fania Yolanda dengan NPM 211506133 dari kelas PSTIA. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode algoritma penjadwalan, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses job first atau SJF, yang dimana proses ini akan mengeksekusi suatu program yang memiliki burst time paling kecil yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang round robins, yaitu konsepnya sama dengan SGF, namun di sini konsep algoritma yang digunakan yaitu menggunakan time sharing, yang dimana apabila apabila suatu proses sudah dijalankan, dia memiliki waktu yang bisa ditetapkan. Jadi ketika sudah memasuki waktu tertentu, waktu dapat ditunda sesuai dengan yang telah kita tetapkan. Nah, baiklah. Selanjutnya langsung saja kita ke proses programnya. Di sini kita kopikan dulu programnya. Kemudian kita masuk ke bagian event, yaitu compile. Di sini kita dapat pastekan kode program yang tadi telah kita copy, kemudian kita masuk ke compile, kemudian kita compile kodenya. Nah, dapat kita lihat pada bagian sebelah sini terdapat program code atau output yang dihasilkan dari kode program ini, yang dimana pada tampilan output ini merupakan bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh mesin itu sendiri. Kemudian setelah itu kita klik load in memory. Nah, hasil kompilan program tadi telah disimpan di memori. Kemudian selanjutnya, setelah itu kita ke OS simulator. Di bagian sini terdapat beberapa kolom yang dimana ada running proses, kemudian ada ready proses, kemudian ada waiting proses. Nah, di sini kita akan menggunakan metode yaitu shortest job first atau SJF. Nah, pada bagian sini kita akan mengatur priority-nya yaitu non-preemptive, yang dimana kemudian kita atur speed-nya menjadi maksimum. Kemudian setelah kita mengatur speed-nya, kemudian di sini kita akan membuat prosesnya, yang dimana di sini saya akan mengatur priority-nya 3, kemudian kita klik new proses. Kemudian proses yang kedua akan kita gunakan delay prosesnya itu selama 4 detik. Kemudian kita klik new proses. Kemudian proses yang ketiga akan kita atur delay-nya yaitu arrival delay-nya yaitu 2 detik. Kemudian setelah kita atur, di sini dapat kita lihat pada P1 itu terdapat di dalam ready proses, yang dimana proses ini akan segera dieksekusi setelah kita start. Kemudian di bagian bawahnya terdapat antrian, yang dimana antrian ini yaitu ada antrian P2 dan P3. Nah, antrian ini akan dijalankan setelah antrian di atas selesai. Kemudian langsung saja kita klik start. Nah, di sini dapat kita lihat proses awal yang diproses oleh CPU yaitu proses P1, kemudian dia memproses P3, kemudian yang terakhir dia memproses P2. Di sini dapat kita lihat urutan dari prosesnya tidak urut, yaitu tidak P1, P2, P3. Mengapa demikian? Dapat kita lihat di sini. Karena pada pengaturan kita membuat proses tadi, kita menentukan interval delay-nya itu P2 lebih singkat. Yang dimana sesuai dengan konsep shortest job first atau SJF ini, yaitu apabila burst time-nya lebih
singkat, maka proses tersebutlah yang akan segera dieksekusi lebih awal. Baiklah, di sini ada new execute present. Kemudian di sini menggunakan metode SGF dengan non preemptive. Kemudian di sini P1-nya X. Di sini waiting time-nya itu 9 detik, kemudian waktu awalnya itu 0,9. Kemudian di sini P3 yaitu 7 detik waktu tunggunya. Kemudian yang terakhir P2 yaitu waktu tunggunya yaitu 15 detik. Jadi total keseluruhan waktu tunggunya itu ada 7,76 atau dapat dibulatkan menjadi 8 detik. Nah, dapat kita lihat di sini mengapa urutan dari prosesnya yaitu adalah P1, kemudian P3, kemudian selanjutnya P2. Mengapa dia tidak urut? Karena sesuai dengan konsep yang digunakan shortest job first tadi, yaitu di mana apabila burst time-nya lebih singkat, maka proses tersebutlah yang akan segera dieksekusi terlebih dahulu. Nah, di bagian CPU simulator ini, kita dapat lihat burst time-nya itu semuanya sama. Nah, jadi di CPU simulator ini, kita saya kurang tahu ya, dia tidak bisa diatur lifetime-nya. Jadi kita menggunakan delay sebagai untuk mengurutkan antrian yang akan diproses. Oke, clear. Nah, baiklah, selanjutnya di sini dapat kita lihat menggunakan proses statistik yang dimana pada proses tadi hanya ada P2 dan P3. Mengapa demikian? Karena P1 tadi sudah berada di dalam ready process. Sedangkan P2 dan P3 tadi berada di luar ready process atau sedang mengantri. Jadi di sini dapat kita lihat waiting time dari P2 yaitu 15 detik, kemudian waiting time dari P3 ada 7 detik, kemudian ada keseluruhan waiting time-nya yaitu 7 detik. Nah, baiklah. Oke, selanjutnya di sini dapat menurut saya shortest-nya sudah cukup sekian, dan selanjutnya kita lanjutkan ke program atau metode algoritma jadwalan yang kedua, yaitu ada round robin, yang dimana konsepnya tadi sama dengan SGF, namun di sini menggunakan time sharing yang dimana waktunya itu akan dibagi-bagi dengan proses lain sesuai dengan waktu kuantum yang kita tetapkan. Baiklah, selanjutnya kita gunakan round robin. Di sini saya gunakan waktunya yaitu 2 detik. Kemudian di sini kita akan membuat prosesnya yaitu P1 priority-nya 3. Kemudian kita delay prosesnya yaitu yang pertama ada 3. Kemudian yang kedua itu delay prosesnya ada 4. Dan yang terakhir kita atur itu ada 2. Nah, di sini kecepatan speednya sudah kita atur menjadi lebih maksimal. Kemudian langsung saja kita klik start. Dapat kita lihat proses yang dieksekusi terlebih dahulu yaitu ada 1, 3, 2, dia berganti-gantian sesuai dengan konsep dari round robin itu, yaitu apabila ada waktu yang lebih singkat dari antrian pertama, maka dia akan diproses lebih dahulu dan berputar apabila proses belum selesai. Dia akan terus berulang, dia akan terus berbagi waktu sampai dengan proses ini selesai dijalankan. Kita tunggu, ini merupakan animasi dari algoritma penjadwalan round robin ini.
kemudian 3, kemudian kembali lagi ke 2. Nah, dia terus operasi sampai pada akhirnya proses selesai. Dapat kita lihat di bagian view log-nya. Nah, di sini. Nah, dapat kita lihat bagian dari webstem-nya itu 01,01, kemudian ada waiting time-nya itu ya 2,13 detik, kemudian ada burst time-nya 4, kemudian di bagian P1 itu waiting time-nya itu 2,24 detik, burst time-nya 4, kemudian di P2 itu udah waiting time-nya itu 2,17, kemudian ada adventure proses waiting time-nya itu 2,44 detik. Dan dapat kita lihat statistiknya di sini. Waiting time-nya yaitu P1-nya 2, kemudian P2-nya 2, dan P3-nya 3. Nah, mungkin uh, cukup sekian pemaparan atau penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.